Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Mari kita belajar bimbingan dan konseling. Hari ini kita akan belajar tentang konsentrasi belajar. Apa sih konsentrasi belajar itu? Konsentrasi artinya pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. Konsentrasi terkadang juga disebut dengan fokus pada suatu objek tertentu. Konsentrasi belajar adalah pemusatan daya pikiran dan perbuatan pada suatu objek dengan menyingkirkan segala sesuatu yang tidak ada hubungannya atau berkaitan dengan objek yang sedang dipelajari. Hal yang mempengaruhi konsentrasi belajar. 1. Motivasi yang diperolehnya. Seseorang yang memperoleh motivasi, dia semangat belajarnya akan timbul lebih tinggi. Yang kedua, keinginan untuk mewujudkan sesuatu. Ketika kita punya keinginan atau cita-cita, kita akan berusaha untuk mewujudkannya dengan cara belajar atau berusaha. Yang ketiga, situasi atau ancaman yang membuatnya melakukan. Bisa dibilang ini tekanan ya. Kenapa dibilang tekanan? Karena mungkin orang tua, tuntutan dari orang tua atau keluarga atau seseorang yang menginginkan kita belajar lebih giat agar memenuhi cita-cita mereka. Yang keempat, tingkat kecerdasan yang dimiliki dari lahir. Apa kalian ingat tentang minat dan bakat? Bakat yang diperoleh dari lahir itu tingkat kecerdasannya lebih tinggi. Coba kita baca ulang ya nanti ya. Yang kelima, keadaan lingkungan sekitar. Itu adalah kemungkinan lingkungan sekitarnya itu berprestasi tinggi, kakak-kakaknya juga berprestasi tinggi. Itu juga mempengaruhi tingkat konsentrasi belajar kita, minat untuk belajar kita lebih tinggi. Penyebab kurangnya motivasi. Yang pertama, lemahnya motivasi dan dukungan dari lingkungan sekitar. Ini kebalikannya dari sebelumnya ya, yang sebelumnya mempengaruhi motivasi belajar lebih tinggi. Ini penyebab kurangnya motivasi belajar atau konsentrasi belajarnya kurang. Karena tidak ada motivasi atau dukungan dari sekitarnya. Contohnya dari keluarga, dari teman. Kedua, perasaan tertekan, takut, gelisah, marah, khawatir memicu kita tidak konsentrasi dalam belajar. Yang ketiga, suasana lingkungan sekitar yang berisik dan tidak kondusif. Bagaimana sih jika kita belajar di tengah suasana yang ramai, hiruk pikuk? Kan jadi nggak fokus. Tidak fokus plus kita jadi terganggu. Pikirannya jadi kemana-mana. Manfaat konsentrasi belajar. Yang pertama, menjadi lebih cepat dan mudah dalam mempelajari suatu hal. Ketika kita bisa berkonsentrasi, ketika kita ingin mempelajari suatu hal, wah cepet banget tuh masuknya. Kita jadi gampang paham apa sih yang guru terangin, apa sih yang guru ajarkan, itu akan cepat masuk di pikiran kita. Yang kedua, dapat dipastikan bahwa seseorang yang berkonsentrasi adalah orang yang sedang aktif. Jadi bisa dipastikan jika seseorang yang sedang aktif, maka dia sedang berkonsentrasi belajar. Dia sedang membaca buku, dia sedang menulis, dia mungkin itu sedang berkonsentrasi dengan caranya dia, dengan gaya belajarnya dia. Ingat ya, setiap orang gaya belajarnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa menentukan gaya belajar harus sama dengan kita, karena setiap individu punya cara belajarnya masing-masing. Tapi manfaatnya konsentrasi belajar banyak banget. Biar kalian lebih paham dalam mempelajari suatu hal jika konsentrasi. Yang ketiga, menambah motivasi atau semangat untuk siswa agar lebih aktif dan kreatif dalam belajar. Tahu nggak, jika kita kreatif dalam belajar, kita jadi tahu gimana sih ngerjain ini, solusinya apa sih. Kita bisa cari solusi sendiri, bisa cari jalan keluar sendiri. Kita jadi mencoba hal baru, kita jadi lebih kreatif pada suatu hal. Yang keempat, memudahkan para guru untuk melaksanakan proses pembelajaran atau pemberian materi kepada kalian. Dan para guru juga akan lebih kreatif agar kalian dapat ikut dengan metode belajar yang diberikan guru. Ciri-ciri orang yang tidak
berkonsentrasi belajar. Yang pertama, dia tidak tanggap dalam suatu metode belajar tertentu. Contohnya, kita sedang belajar gaya belajar visual seperti ini. Kalian mendengarkan dan melihat, tapi dia tidak tanggap. Dia bingung. Kok nggak masuk-masuk di aku, gimana ya? Pembelajarannya kok aku nggak paham-paham, gimana ya? Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang tidak berkonsentrasi dalam belajarnya atau tidak fokus. Yang kedua, dalam belajar, situasinya belajar tidak pernah kondusif. Seperti yang Ibu bilang tadi, ketika belajar, tempatnya ramai, nggak fokus kan? Kita jadi nggak nyaman kan? Yang ketiga, tidak paham dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Sama dengan metode tadi, anak tidak paham dan tidak mengerti apa sih yang diterangkan oleh guru. Pelajaran itu pelajaran apa? Anak nggak ngerti, dia nggak paham gitu loh. Itu adalah ciri-ciri orang yang tidak berkonsentrasi belajar. Jadi, seseorang yang tidak berkonsentrasi belajar sebenarnya sangat mengganggu pikiran. Cara meningkatkan konsentrasi belajar. Yang pertama, kesiapan dalam belajar. Sebelum kita memulai belajar, kita harus dalam keadaan yang fresh, segar, pikirannya jadi tenang dan siap untuk belajar. Untuk memulai kegiatan belajar, yang perlu disiapkan itu ada dua. Yang pertama adalah kondisi psikis atau mental kita. Yang kedua adalah kondisi fisik atau keadaan diri kita. Kondisi fisik yang harus disiapkan adalah terbebas atau sudah mempersiapkan obat terhadap penyakit tertentu. Jika kita punya penyakit tertentu, siapkan obat. Karena ketika belajar tiba-tiba kamu nggak enak kan, kita jadi panik kan. Usahakan perut sudah dalam keadaan kenyang. Ingat, sebelum belajar, usahakan makan dulu. Kalau mau ke sekolah, kita sarapan dulu agar fokus ketika menerima pembelajaran. Karena apa? Jika kita belajar dalam keadaan lapar, maka konsentrasi kita akan terganggu. Pikiran kita akan tidak fokus pada pelajaran itu. Kedua, kondisi psikis juga harus terhindar dari penyakit kejiwaan yang mengganggu pikiran kita. Contohnya adalah perasaan kecewa, perasaan marah, cemburu, cemas, iri atau dengki. Hilangkan perasaan itu dulu, mari kita fokus belajar. Jika kalian punya masalah, selesaikan dahulu atau singkirkan dahulu. Fokus pada belajar. Mencoba fokus, tenang, jangan berpikir macam-macam, jangan marah. Karena apa? Belajar dalam keadaan marah sama saja nggak masuk sama sekali. Yang kita pikirkan dan yang kita baca nggak sinkron sama sekali. Kita membaca A, B, C, D, E, F, G yang kepikiran kita 1, 2, 3, 4, 5. Karena nggak sinkron hati dan pikiran. Jadi, psikis itu lebih penting. Cara agar membangkitkan minat dalam konsentrasi belajar. Masih ingat kita belajar minat dan bakat? Ayo kita ulangi lagi. Yang pertama, perlu mengetahui apa yang sedang dipelajari. Kita harus tahu apa sih yang mau kita pelajari. Kita mau belajar IPA, kita cari tahu dulu itu apa itu IPA. Yang kedua, mengetahui apa perlu dan pentingnya mempelajari hal tersebut. Jadi, apa sih pentingnya kita mempelajari bahasa Indonesia? Nah, gitu. Yang ketiga, perlu mengetahui juga apa manfaat mempelajari hal tersebut di kehidupan sehari-hari. Contohnya, gimana sih kita mempelajari bahasa Indonesia? Gunanya apa? Gunanya salah satunya adalah ketika kita menulis lamaran pekerjaan. Dalam bahasa Indonesia, pasti dipelajari cara menulis lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Bagaimana cara penulisannya, bagaimana tata bahasanya. Agar otak dan pikiran kita terus segar ketika belajar, jangan lupa ya untuk kita healing, untuk kita istirahat dulu. Contohnya 2 jam belajar, silakan 20 menit istirahat. Ke kamar mandi, makan dulu, cek HP dulu,
buka TikTok, tidak apa-apa. Healing itu penting untuk kejiwaan kita semua. Kenapa perlu refresh sebentar? Agar tidak kaku dan pikiran menjadi cepat kembali menerima pembelajaran. Sekian pelajaran dari Ibu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa minggu depan. Baca deskripsi di grup dan di YouTube ini ya. Semangat!